Itu cuma mainan biasa. Bagian dalam cincin perak itu adalah sekuntum bunga anggrek. Anggrek adalah bunga yang menjadi simbol keluarga Fu, umumnya bunga keluarga hanya diukir sebagai tanda yang dapat mewakili keluarga Fu itu sendiri. Dan cincin ini, kalau tidak salah, ini adalah satu-satunya tanda yang diturunkan oleh keluarga Fu kepada perempuan nomor satu di keluarga mereka. Pikir Fang Qing dengan perasaan khawatir. Dengan cincin ini, Qi Gui dapat dengan mudah melenggang melintasi ibu kota sesukanya dan itu hanyalah kekuatan yang paling dasar dari cincin ini. Dengan cincin ini, bahkan Qi Gui dapat berpartisipasi dalam semua keputusan internal keluarga Fu, dan memiliki hak untuk menolak atau mengubah sebuah keputusan. Sebagai kepala dari 4 keluarga besar di ibu kota, keluarga Fu memiliki hubungan yang rumit dengan berbagai keluarga kelas atas. Setiap keputusan internal mungkin tidak hanya mengguncang fondasi keluarga Fu saja, tetapi bahkan dapat membuat China mengalami gempa bumi yang besar. Dan sekarang, bagaimana mungkin Tuan Fu memasukkan cincin yang begitu penting ke dalam kotak biasa dan memberikannya kepada orang luar dengan mudah? Fang Qing tiba-tiba merasa tangannya yang tadi memegang kotak menjadi sangat berat. Dia memikirkannya, dan menepi lalu menelepon nomor Tuan Fu. Qi Gui mengerutkan kening dan memasukkan cincin itu ke dalam kotak, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke Fu Si, terima kasih atas perhatiannya. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah ini terlalu berharga. Dia tidak tahu apa arti dari cincin itu. Tetapi simbol keluarga Fu pasti memiliki beban yang berat. Qi Gui selalu memposisikan dirinya sebagai seorang dokter. Meskipun dia tidak menolak berteman dengan orang-orang dari 4 keluarga besar namun sampai memberinya simbol keluarga, itu sudah melewati batas. Fu Si tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan setelah beberapa saat, dia menjawab, itu hanya mainan biasa, kau tidak perlu terlalu memedulikannya. Hanya dia yang akan menyebut simbol keluarganya sebagai mainan. Qi Gui tidak membalas pesan Fu Si lagi, dan menyimpan kotak itu dengan hati-hati, dia berencana untuk mengembalikannya kepada kakek Fu saat bertemu dengannya 2 hari lagi. Pada waktu bersamaan, di rumah keluarga Fu, Fu Chengzu dan Yu Jin sedang duduk di sisi kanan ruang makan, mengobrol dengan kakek Fu sambil tersenyum. Tuan Fu sedang duduk di kursi utama, dan Fu Si duduk dengan malas di kursi sebelahnya. Wajah Fu Si sangat indah dan mata Phoenix di belakang lensanya menyiratkan rasa kebosanan yang dalam. Fu Chengzu adalah putra bungsu dari Tuan Fu. Sejak menikah, dia telah berpisah dari rumah keluarga Fu. Saat ini dia mengelola perusahaan hiburan terbesar di bawah keluarga Fu. Yu Jin duduk di sebelah Fu Chengzu, tampak cantik dan anggun, dengan sirat kegembiraan di wajahnya. Pak, apa papa tahu, Fu Wen dan Xia Jinjin baru-baru ini mulai berkencan. Si jenius Universitas Huaxia, yang dibimbing langsung oleh Akademi Si Wei. Gadis luar biasa yang diterima di institut lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Mendengar dia mengatakan ini, Fu Si mengangkat matanya sedikit dan meliriknya. Mendengar berita tentang cucunya membuatnya sangat bangga, kakek Fu jelas sangat senang, mengangguk dan memuji, gadis itu juga sangat baik. Fu Wen hebat juga. Meskipun dibandingkan dengan Qi Gui, Xia Jinjin jauh tertinggal dalam hal bakat dan prestasi. Tetapi bagaimanapun Qi Gui termasuk dalam manusia langka yang muncul sekali dalam 10.000 tahun, dan dia memiliki bakat khusus yang dikirim oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Jadi bisa menikahi Xia Jinjin juga merupakan pilihan yang sangat baik. Dengan senyum di wajah Yu Jin, dia berpura-pura menghela nafas. Aduh, anakku jauh lebih buruk daripada Fu Si, tapi dia sangat suka belajar. Kurasa itulah yang membuat Xia Jinjin menyukainya. Dia benar-benar beruntung. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Fu Si, yang sedang mengirim pesan dengan rambut tergerai, dan secara tidak sengaja bertanya, Fu Si sedang berkirim pesan dengan pacarnya. Aku dengar bahwa kau punya pacar di kota Nan. Kapan kau akan membawanya ke sini? Bawalah dia ke sini untuk dikenalkan pada semua orang. Pasti luar biasa jika kita bisa mengenalnya. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi pengurus rumah tangga yang berdiri di samping Tuan Fu dan para pelayan di sekitarnya menjadi sedikit tidak wajar. Kakek Fu mengetahui tentang seorang gadis yang dibawa kembali dari pedesaan oleh sebuah keluarga kecil di kota Nan. Cukup sulit untuk menyembunyikan ini dari dunia luar, tetapi tidak ada yang bisa menyembunyikannya dari keluarganya sendiri. Rasanya kakek Fu malu untuk menceritakannya. Wajah kakek Fu juga sedikit tenggelam. Di sisi lain, Fu Si mengangkat matanya dengan ringan setelah mendengar kata-kata itu, bibirnya yang tipis melengkung, dan sepasang mata Phoenix bersinar dengan sangat indah. Suaranya dalam dan indah, dengan senyum tenang dia berucap, baiklah. Alis kakek Fu mengernyit, dan saat kakek Fu hendak berbicara, telepon tiba-tiba berdering. Aku pergi sendiri. Kakek Fu terkejut dan mengangkatnya. Semua orang di meja memandangnya. Orang di depannya tidak tahu harus berkata apa, mereka melihat kakek Fu tiba-tiba berdiri, menatap tajam ke arah Fu Si, dan berteriak langsung ke telinganya, kamu benar-benar memberi gadis itu simbol keluarga Nyonya Fu. Mendengar apa yang dikatakan kakek Fu, Yu Jin dan Fu Chengzu sama-sama terkejut. Simbol ibu keluarga Fu, bila digunakan begitu saja dapat mempengaruhi masa depan keluarga Fu, dan Fu Si benar-benar mengirimkannya begitu saja.
Iya, jawab Fusi dengan malas sambil menggosok telinganya yang barusan terkejut dan mengakuinya dengan perasaan tenang, pokoknya, cepat atau lambat aku akan memberikannya, aku memberikannya lebih awal agar Nona Chi tidak diganggu selama dia di Beijing. Kakek Fu tercengang. Omong kosong apa yang dibicarakan bajing asteris N ini? Kakek Fu biasanya selalu menahan diri, namun kali ini dia hampir tidak bisa menahan umpatannya. Pergi dan bawa simbol itu kembali. Tuan Fu mengulurkan tangan dan menunjuk ke pintu dengan marah, jangan hanya bicara omong kosong. Ketika Tuan Fu benar-benar marah, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Fu yang tidak takut. Eugene awalnya ingin mengatakan sesuatu untuk menambahkan bahan bakar di atas kobaran api kemarahan Kekek Fu, tetapi sekarang dia juga mundur dengan patuh dan duduk di sofa bersama Fu Chengsu, sambil menahan napas dengan gugup. Eugene sangat berhati-hati karena Eugene takut jika suara bernafasnya yang keras dapat memicu kemarahan Tuan Fu padanya. Tapi Fusi masih terlihat tenang. Dia meletakkan teleponnya, berdiri dengan jari-jarinya yang ramping di atas meja, mendorong kacamata di pangkal hidungnya, dan berkata sambil tertawa ringan, "Jangan khawatir, Pak Tua, kau tidak akan kehilangan uang." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi naik ke lantai atas. Kakek Fu kembali tercengang. Dasar cucu yang tidak berbakti. Eugene dengan hati-hati mengamati wajah kakek Fu, memutar matanya, dan berkata dengan prihatin, "Pak, aku mendengar bahwa gadis itu dibawa kembali dari pedesaan oleh keluarga Qi, dan dia bahkan tidak memiliki pendidikan tinggi, aku pikir dia perlu mengetahui bahwa cincin itu adalah tanda dari keluarga Fu di Beijing. Bagaimana kalau perempuan itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan?" Sebenarnya apa yang dikatakan Eugene cukup masuk akal. Gadis-gadis dari keluarga biasa yang secara tidak sengaja menikah dengan keluarga kaya, layaknya burung gereja yang tiba-tiba menjadi burung phoenix, kebanyakan dari mereka akan menggila. Mereka akan melakukan hal-hal bodoh, menodai keluarga suaminya, dan bahkan menghancurkan seluruh keluarga suaminya. Tuan Fu mengambil napas dalam-dalam, lagi pula, dia telah melalui lautan pedang dan api sepanjang hidupnya, dan dia dengan cepat sadar kembali. "Pelayan, kau tidak perlu pergi menemuinya." Kakek Fu memegang meja dengan kedua tangan dan berkata dengan bersungguh-sungguh. Pelayan itu sedikit terkejut, sebelumnya, Tuan Fu baru saja memerintahkannya untuk membuat gadis itu pergi dengan uang. Pelayan itu belum sempat melakukannya, namun kenapa kakek Fu tiba-tiba membatalkannya? Pelayan itu bertanya, "Tuan, apa maksud Anda?" Mata keruh kakek Fu bersinar tajam, dan berkata dengan dingin, "Aku yang akan pergi sendiri." Itu adalah sebuah simbol keluarga Fu, jadi kakek Fu merasa harus pergi ke sana secara pribadi. Kakek Fu merasa, ketika saatnya tiba, mungkin saja gadis itu bisa melakukan apa saja yang dia inginkan, sehingga jika dibutuhkan kakek Fu tidak keberatan menggunakan kekuatan keluarga Fu untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah kakek Fu bersiap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang saat dia mulai masuk ke dalam mobilnya. Fu si cucu yang tidak berbakti, dia tidak menginginkan seorang gadis sebaik Profesor Qi, tetapi malah mencari yang seperti itu. Pukul 11 malam, Su Nianyan dan yang lainnya sudah mandi dan pergi tidur duluan. Kepala sekolah Lin memesan kamar tipe suite dengan ruang tamu besar dan 4 kamar tidur ukuran kecil, dengan kamar Qi Gui di bagian terluar. Setelah membahas berita dengan orang-orang di Institut Penelitian, Qi Gui hendak beristirahat, namun tiba-tiba dia menerima pesan dari Qin Sheng, "Nona Qi, kakek Fu akan menemui Anda nanti. Jangan takut, jangan katakan apa-apa, tunggu sampai Tuan Fu pergi ke sana." Qi Gui sedikit bingung. Kakek Fu akan datang untuk menemuinya. Apakah dia akan mengambil cincin itu kembali? Qi Gui berpikir sejenak, lalu duduk di sisi kursi, membuka dokumen berbahasa Inggris, dan membacanya. Semuanya jadi bingung. Pada waktu bersamaan, di persimpangan lampu lalu lintas, Qin Sheng duduk di kursi samping kemudi dengan ketakutan. Dia menatap wajah Fu Si yang tampak muram di kursi pengemudi. Mata Phoenix-nya tampak sangat dingin hingga dapat membekukan seluruh kota. Qin Sheng menelan air liurnya dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. "Tuan Fu, biarkan saya saja yang mengemudi. Saya juga bisa mengemudi dengan sangat cepat." Qin Sheng sangat takut. Sejak saat pertama dia mengikuti Fu Si hingga sekarang ini, hari ini adalah pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir dia melihat penampilan Fu Si yang begitu menakutkan. Tekanan besar yang berasal dari Fu Si tampak seperti menipiskan lapisan udara di dalam mobil. Qin Sheng merasa susah bernapas. Tetapi dia harus tetap mengatakannya. Setelah Fu Si mendengar kabar bahwa kakek Fu sedang pergi menemui Qi Gui, dia menerobos lampu merah sepanjang jalan dan mengendarai mobil hingga 180 km per jam. Seperti balapan drag di jalanan kota. Meskipun sekarang sudah sangat larut, dan tidak ada orang atau mobil di jalanan menuju hotel, Qin Sheng tetap saja takut. Fu Si mengabaikan Qin Sheng. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram kemudi dengan erat, dan mobil sport itu menderu di persimpangan jalan. Bagi kakeknya, Fu Si terlihat sangat mirip dengannya. Pria tua itu sekarang tampak lebih tua, terlihat jauh lebih baik, dan tidak terlalu peduli dengan urusan Fu Si. Tetapi dulu kekejaman lelaki tua itu juga terkenal di ibu kota, dan sekarang dia secara pribadi ingin melakukan sesuatu. Apa yang akan kakek Fu lakukan? Yang pasti Fu Si tidak akan tinggal diam.
Fusi yang dibentuk hampir sama dengan kakek Fu, terlihat jelas bahwa mereka sama-sama akan bertindak tegas. Dia sangat ceroboh. Fusi kesal, dan dia menginjak pedal gas lebih cepat. Di hotel, pukul 12 malam, ditemani oleh pelayan dan pengawalnya, kakek Fu berjalan keluar dari lift. Dia tampak muram, dan matanya berkilat-kilat. Pelayan itu mengikuti di belakang kakek Fu, dan ketika dia melihat kakek Fu seperti ini, dia tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Gadis itu sebaiknya sadar diri, jangan berpikir bahwa dengan dukungan Tuan Fu, dia benar-benar bisa masuk ke keluarga Fu. Fang Qing telah menunggu di depan pintu, dan terkejut ketika dia melihat kakek Fu datang dengan agresif. Dia tidak berani mengabaikannya, dia segera bergegas dan mengetuk pintu kamar Qi Gui. "Nona Qi, tolong buka pintunya." Segera, ada suara gemerisik di dalam ruangan itu, seolah-olah seseorang membuka pintu dari dalam. Cahaya dingin di mata Tuan Fu semakin gelap, dan dia siap dengan kata-kata peringatannya. Pintu kamar terbuka perlahan, dan seorang gadis berpiyama dengan rambut terurai secara bertahap muncul di depan semua orang. Cahaya di koridor gelap sehingga kakek Fu tidak dapat melihat wajah gadis itu dengan jelas, tetapi dia juga tidak ingin terlalu memperhatikannya, jadi kakek Fu hanya berkata dengan dingin, "Gadis kecil, aku menyarankan kau untuk mengembalikan cincin itu." "Kakek Fu, Anda sudah datang rupanya." Qi Gui berkata dengan suara yang sedikit dingin dan tenang, "Ayo duduk dulu, kita bicarakan di dalam." Kakek Fu tersentak. Kata-kata yang akan dia ucapkan langsung tertahan di tenggorokannya. Wajah kakek Fu yang selalu terlihat tenang dan bermartabat tampak bingung untuk pertama kalinya. Di belakangnya, pelayan dan beberapa pengawalnya juga sedikit bingung. Semua orang menatap kosong ke arah Qi Gui, yang berdiri di dalam pintu. Dampaknya terlalu besar, Tuan Fu biasanya orang yang kuat. Qi Gui hanya terdiam, dia sedikit kebingungan melihat ekspresi semua orang. Qi Gui mencoba memanggil kakek Fu lagi, "Kakek Fu." Kakek Fu akhirnya sadar kembali, wajah yang tadinya sangat dingin langsung tersenyum ramah, "Jadi itu ternyata kau Xiao Qi. Kau juga tinggal di hotel ini." Qi Gui mengangguk, dengan sopan menjawab, "Ya, saya juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi universitas kami." Kompetisi universitas, anak yang dibawa kembali oleh keluarga Qi di kota Nan. Beberapa pesan dengan cepat melintas di benak kakek Fu. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Inilah cucu menantu yang diidamkan dari dulu. Setelah memikirkannya, kakek Fu bertanya dengan hati-hati, "Beberapa waktu yang lalu, apa kau dibawa pulang oleh orang tua kandungmu?" Qi Gui bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu datang untuk menanyakan hal seperti ini pada pukul 12 tengah malam begini, tetapi dia tetap menjawabnya dengan sopan, "Ya. Itu terjadi beberapa bulan yang lalu." Kakek Fu terdiam. Kepala pelayan dan pengawal di belakangnya juga terdiam. Perasaan mereka saat ini sangat sulit untuk dijelaskan, mereka sudah bergegas untuk datang ke sini, namun sekarang mereka malah merasa sedikit canggung. Karena ayahnya Fusi memberitahu kakek Fu bahwa perempuan yang disukai Fusi berasal dari pedesaan dan tidak mau belajar dengan keras. Dia hanya mengenalinya sebagai gadis yang suka berkelahi, sehingga kakek Fu secara alami memahaminya sebagai seorang anak perempuan yang menyebabkan masalah di mana-mana. Dia bahkan tidak berpikir untuk meminta seseorang memeriksanya terlebih dahulu. Tidak disangka akan terjadi kesalahan sebesar itu. "Mari silahkan masuk." Qi Gui tidak berpikir terlalu banyak, dia membiarkan pintu terbuka, "Anda pasti sudah bersusah payah, jauh-jauh datang ke sini." Rumah keluarga Fu berada di lokasi terdalam kota Beijing, sedangkan hotel ini dekat dengan lingkaran luar Beijing, sehingga akan memakan waktu setidaknya 1 jam perjalanan untuk sampai ke hotel Qi Gui. Mendengar kata-kata, bersusah payah, wajah kakek Fu menjadi sedikit memanas. Namun, pengalaman hidupnya bukan hanya hiasan semata, sehingga ekspresi wajahnya cukup tenang, "Apa kau tidak apa-apa tinggal di sini? Kenapa kau tidak kembali ke rumahmu sendiri saja?" Secara alami, dia mencoba mengangkat topik lain. Kakek Fu berjalan ke dalam ruangan dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pelayannya juga mengikuti, sementara pengawal berjaga di luar pintu. Qi Gui menutup pintu, menuangkan segelas air untuk mereka berdua, dan memberikannya pada kakek Fu dan pelayannya. Hotel ini hanya menyediakan air putih, jadi maaf tidak bisa menyediakan apa-apa. Sang pelayan tidak berharap akan mendapatkan minuman juga, sehingga dia dengan cepat mengambilnya. Baru saat itulah Qi Gui berbalik dan berjalan menuju kotak di meja samping tempat tidur. "Apa Anda kesini untuk meminta cincin ini?" "Saya tadi sedang berpikir mencari waktu untuk mengembalikannya pada Anda." Qi Gui tidak lupa ketika kakek Fu datang, dia berkata tentang cincin. Namun, sebelum tangannya menyentuh kotak itu, dia mendengar suara cemas kakek Fu di belakangnya, "Tidak, tidak. Aku benar-benar tidak menginginkan cincin apapun. Aku hanya datang untuk menemuimu saja." "Apa ini lelucon? Ini adalah cucu menantu yang telah lama aku diidam-idamkan. Apapun yang terjadi tidak ada yang bisa mengambil cincin itu kembali." Qi Gui kebingungan. Dia melihat ke belakang dengan ragu, "Tapi ketika Anda datang tadi, bukannya Anda bilang cincinnya?" Kakek Fu tiba-tiba terbatuk, seperti yang dilakukan oleh orang tua, ekspresi di wajahnya sangat alami. "Aku tadi hanya ingin bertanya, apakah bocah itu memberimu cincin dengan cara yang baik?" Qi Gui sedikit mengernyit,
Tapi cincin ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tuan Fu tertawa dan berkata, kalau begitu kembalikan pada Fusi. Dia yang memberimu cincin itu. Jika kau ingin mengembalikannya, kembalikan langsung saja padanya. Kau tahu sendiri, aku tidak bisa memaksa anak laki-laki nakal itu. Qi Gui terdiam. Padahal dia berencana jika Fusi tidak menerima cincin itu kembali, dia berpikir untuk mengembalikannya langsung kepada kakek Fu. Tapi kakek Fu sangat keras kepala, Qi Gui tidak bisa menyangkalnya. Saat dia berbicara, pintu kamar sebelah tiba-tiba dibuka dari dalam, Sun Yanyan dengan matanya yang tertutup dan menjulurkan kepala yang berantakan, bertanya pada Qi Gui, Kak Qi, ada siapa di sini? Mereka tinggal di sebuah hotel tipe suite besar dengan 4 kamar tidur yang terpisah, namun peredam suaranya tidak terlalu bagus, Sun Yanyan yang tidur di sebelah menjadi terbangun. Maaf, ucap Qi Gui, kakek Fu datang menemuiku dan tidak sengaja membangunkanmu. Sun Yanyan melirik lelaki tua yang duduk di sofa, dan melambaikan tangannya sambil tersenyum, tidak apa-apa, kau bisa melanjutkan. Setelah berbicara, dia menarik kepalanya lagi. Begitu pintu ditutup, Sun Yanyan tiba-tiba tersentak dan bangun. Tunggu, kakek Fu. Fu, kepala dari 4 keluarga besar teratas di Beijing sepertinya adalah keluarga Fu. Begitu pikiran ini keluar, Sun Yanyan sedikit ketakutan. Tidak peduli seberapa kuat Sister Qi, dia tidak mungkin bisa mengenal keluarga Fu. Pasti karena mengantuk jadi salah dengar, belum tentu nama marganya Fu. Sun Yanyan berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Sudah sangat larut, kakek Fu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Qi Gui mengantarnya ke lobi. Ketika dia hendak keluar, kakek Fu berhenti dan teringat sesuatu, ngomong-ngomong, Xiao Qi, penyakit Tuan Jin kambuh lagi, apa dia sudah menghubungimu? Kalau suka, ya suka. Qi Gui mengerutkan kening, dan menjawab tidak, apakah ada masalah lagi dengan penyakitnya? Bukankah operasinya sukses? Jin Lao adalah penguasa keluarga Jin dari 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kakek Fu, dan saat itu Qi Gui pernah melakukan operasi pada Jin Lao dengan tangannya sendiri. Namun hal itu benar-benar mustahil untuk dilakukan lagi. Qi Gui memahami hal itu. Kakek Fu tidak mengingatnya begitu jelas, aku baru saja mendengar, Tuan Jin mengatakan kalau dia merasa pusing di awal-awal bulan lalu. Kalau dia tidak mencarimu, ya mungkin dia baik-baik saja. Qi Gui tidak menjawab, namun tetap mengingatnya di dalam hati. Melihat kakek Fu pergi, Qi Gui hendak kembali ke kamarnya namun tepat saat itu, suara mobil yang direm begitu keras tiba-tiba terdengar di depan pintu. Detik berikutnya, Fusi bergegas masuk. Pukul 12 malam, Fusi hanya mengenakan satu set pakaian kasual yang tipis, berjalan dengan terburu-buru memasuki lobi hotel, sambil berjalan dia melepas kacamatanya. Poni di dahinya basah oleh keringat, dan mata Phoenix-nya menyiratkan bahaya. Melihat Qi Gui, langkah Fusi tiba-tiba terhenti. Dia berlari dengan tergesa-gesa, dan sedikit terengah-engah, tetapi hanya dalam beberapa saat, wajah tampan dan suram itu kembali normal. Fusi mengangkat alisnya, tatapan matanya pertama kali memperhatikan Qi Gui dan sekelilingnya, ketika dia melihat Qi Gui baik-baik saja barulah dia mulai berbicara. Dengan suara tenang dengan sedikit menggoda Fusi bertanya, Qi Gui, apa kau menungguku? Dia tidak menyebutkan masalah kakek Fu. Qi Gui terdiam. Dia melirik Fusi diam-diam dan memikirkan panggilan telepon dari Qin Sheng sebelumnya. Qi Gui berkata dengan suasana hati yang rumit, apa kau mengkhawatirkan aku? Meskipun Qi Gui tidak mengharapkan hal itu pada awalnya, tetapi saat dia melihat Fusi berlari dengan perasaan gugup dan cemas, dia langsung mengerti alasan dibalik sikap Fusi yang seperti itu. Fusi tidak tahu identitas asli Qi Gui, sehingga dia pasti mengatakan sesuatu yang disalahartikan oleh kakek Fu. Tapi, apakah dia begitu peduli padaku? Mendengar pertanyaan Qi Gui, Fusi tertawa pelan. Dia meluruskan lengan bajunya yang sedikit berantakan karena berlari, lalu menatap Qi Gui dengan mata Phoenix-nya yang bersinar. Mata Phoenix itu bersinar di bawah cahaya lampu kristal di lobi hotel. Qi Gui, apa ini masih pantas ditanyakan? Kalau kau tidak buta, kau seharusnya bisa melihatnya, kan? Qi Gui terdiam lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu, kenapa? Aku dan kamu tidak seharusnya. Aku kan belum terlalu mengenalmu. Qi Gui benar-benar tidak bisa memahami perasaan tanpa alasan seperti itu. Dalam pikiran Qi Gui, dia memahami sebuah konsep bahwa selalu ada alasan untuk melakukan suatu hal, entah itu kebaikan atau bahkan dendam, entah itu kebencian, cinta, atau perasaan lainnya. Ada begitu banyak kata, kenapa? Fusi dengan santai menautkan bibirnya dan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkannya dengan berani di atas kepala Qi Gui sambil mengusapnya dengan ringan, kalau suka, ya suka. Qi Gui sebelumnya hendak pergi tidur, sehingga rambutnya tergerai, ketika Fusi mengusapnya seperti itu, rambutnya langsung berubah mengembang seperti kucing dengan bulu yang lebat. Qi Gui mundur selangkah dan mengerutkan kening, tapi aku tidak menyukaimu. Fusi tidak melanjutkan topik ini, tetapi mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya lagi. Qi Gui, tidak pantas membahas topik ini di tengah malam, kau harus tidur. Qi Gui tersentak. Ini pertama kalinya dia menerima pernyataan yang begitu lugas dan hangat. Ini pasti sebuah ungkapan cinta, kan? Di dalam lift,
Gui mau tidak mau mengulurkan tangan dan menyentuh dadanya, sambil sedikit mengernyit. Gui bertanya-tanya kenapa ketika dia melihat Fu Xi berlari dengan cemas seperti tadi, dia merasakan ada perasaan aneh di dalam hatinya. Ketika Gui sampai di lantai 23 dan keluar dari lift, Gui baru bereaksi dengan lamban. Fu Xi tadi mengusap kepalaku 2 kali. Di rumah keluarga Fu, ketika Fu Xi memutar kunci dan berjalan ke ruang tamu, kakek Fu belum beristirahat, ia duduk di sofa aula, sambil minum teh dengan perlahan. Melihat Fu Xi masuk, kakek Fu mengangkat matanya sedikit dan meliriknya melalui celah di tangkai cangkir teh. Kakek Fu menunggu Fu Xi berbicara. Selanjutnya bab 166 tunggu saja sampai kau menangis.